guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putra Gayanti di sini. Jadi hari ini aku tidak mengeksekusi orang, akan dieksekusi oleh Dian. Jadi hari ini apa Dian? Nanti pertanyaan. Tapi Om Bintang kali ya. Yang kalah yang jawab gitu kan? Yang kalah yang jawab. Ini pertanyaannya mengenai sosial, benar nggak ya? Lingkungan sosial gitu. Cinta juga. Udah siap? Tapi nanti kan. Siap. Tapi nanti kan ada pertanyaan yang mungkin nggak ngerti apa sih maksudnya, kan dia tahu kan maksudnya gimana, biar kan kita nggak bego soalnya. Oke guys, langsung aja ke videonya. Perkenalan diri nggak ya? Ini loh belum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Paul. Oh, Nama saya Sultan. Nama saya Dian. saya nggak usah. Oke, Nggak penting sih. Oke. Jadi pertanyaannya kayaknya sih. Ke pertanyaan dulu atau Om Pimpang dulu? Om Pimpang dulu deh. Om Pimpang dulu ya. Baca. Om Pimpang Lailo gambreng. Dia kalah. Oke. Oke, untuk Paul, kayaknya udah gini banget sama kisah percintaan ya. Udah lama ditolak. Udah trauma. Udah berapa mantan? Punya mantan? Dia udah punya mantan dia. Pacar aja udah punya mantan ditanya. Saya baru punya satu. Punya satu kelompok sekali. Rasanya kadal. Saya baru punya satu mantan. Tapi masih teringat jelas. Iya. Oh enggak, cuma satu. Udah Iya berapa lama? serius. Udah. Sekarang juga udah dapat yang baru sih, jadi nggak terlalu pikirin masalah. Sombong amat. Lo nggak bisa ganti tamu apa ini? Oke lanjut. Itu tadi iklan. Oke, lanjut. Nah, dari masa lalu gimana sih teori Teori. Paul dalam memilih pasangan yang baik? Sebenarnya simple sih kalau kita memilih pasangan ya. Pasangan itu sebenarnya itu tidak usah terlalu dipilih. Ya, tidak ada kategori, tidak perlu harus berarti kategori. Katanya kemarin mau putus lah. Ngomong apa sih? Oh my god. Wow. Enggak intinya kalau Oh. untuk mencari pasangan itu ya harus bisa mengenali Ya, diri kita dulu itulah. Maksudnya kita harus kenali diri kita ini sepertinya maunya seperti apa gitu kan. Jadi dari itu kita baru bisa cari pasangan yang bisa cocok sama kita. Itu aja, nggak usah banyak mah. Kalau mau banyak harus bayar mbak. Kalau menurut keyakinan itu penting nggak sih? Keyakinan, Sesuai dengan keyakinan. Pengalaman nih, dia kan baru habis putus sama yang itu. Keyakinan, masalah saya juga kemarin gitu sih. Sama-sama putus sebentar. Keyakinan itu penting. Keyakinan itu penting dalam sebuah hubungan. Seberapa penting? Sangat penting. Karena kalau kita tidak yakin, ya kandas seperti Anda. Seperti Anda ditikung Anda. Hah? Sudah? Lanjut lagi. Lanjut Om Pimpang. Oke. Nah, lanjut lagi. Om Pimpang Lailo gambreng. Ya. Boleh sambil HP nggak ya? Boleh kita sambil HP. Kasih. Gimana sih menurut Bapak? Bisa gini tuh bapak. Oh, bapak-bapak. Bapak. Panggil apa ya? Oke. Sebelum menikah itu gimana sih? Apa? Seks sebelum menikah. Seks sebelum nikah. Aku sebenarnya nggak ngerti ya seks itu apa. Tapi seks sebelum nikah itu tidak baik.
seks sebelum menikah itu saya pikir tidak kalau kita bicara tentang kenikmatan ya tidak nikmat. Kenapa? Karena lebih menikmat itu ketika kita sudah menikah. Jadi tidak ada, kalau kita di sebelum nikah itu ada sebuah keyakinan yang kurang gitu. Tapi kalau sudah menikah itu beda lagi, semuanya beda lagi. Jadi seperti itu. Kalau dilakukan sebelum nikah, apakah itu berpengaruh akan terjadi perselingkuhan pada saat Oh tentu. Ada di sini juga. Oh tentu. Gimana perselingkuhan? kalau nanti berpengaruh nggak sih kalau pada saat seks pranikah nih sebelum menikah, nanti pada saat menikah itu berpengaruh nggak? Ya. Jadi kalau menurut saya itu sangat berpengaruh. Alasannya? Jadi alasannya itu sangat banyak sekali. Ya. Jangankan mau menikah, pacaran aja kita bisa selingkuh. Ya. Apalagi kita bahasa itu sangat mudah sekali. Seperti ya teman saya lagi. Pokoknya ini banyak sekali kronologis hidupnya ini, merana sekali. Jadi seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Oke. Menurut Putri nih gimana? Yang apa ini? Yang mana nih? Pertanyaan yang Yang tadi. pranikah atau yang berselingkuhnya? Yang pranikah. Coba ulang pertanyaannya gimana? Ada dampaknya nggak sih seks pranikah itu sebelum nikah? Dampaknya ada. Pertama, tergantung ke ceweknya. Misalnya ceweknya itu agresif, itu bakalan berdampak ke mentalnya. Baik itu mentalnya dia lebih agresif lagi atau dia agak down. Nah, kalaupun misalnya ceweknya itu agak kaku, sopan, maksudnya orang sopan, Pasif ya. orang pasif, tiba-tiba dia seperti itu, ada dua pilihan nih. Dia bakalan melanjutkan hidupnya untuk melakukan itu lagi, atau dia bakalan berdiam diri menyesali perbuatan itu. Soalnya ada dua, biasanya kan dikenal dengan cabe-cabean. Nah, cabe-cabean itu biasanya orang yang pertama kali melakukan seks itu bakalan ketagihan. Oh, berarti seks itu buat orang ketagihan. Gimana ini? Laki-laki dong yang jawab. Ini ya, seks ya. Ahlinya dia. Kalau kita ngomongin seks, Gimana Pak? Silakan. Gimana Pak? Silakan Pak. jadi kalau kita ngomongin seks itu hal yang lumrah ya. Karena manusiawi lah. Nah, tapi dalam segala hal, tidak hanya dalam seks itu ada batasan. Misal ya, kalau kita juga cowok-cowok nih ngerokok gitu kan, kalau ngerokok kebanyakan kan juga nggak bagus tuh buat paru-paru dan lain sebagainya. Kalau seks ya, kalau kita istilahnya, kalau tadi yang dibilang kecanduan ya, itu istilahnya kalau bahasa ini ya, itu hypersex. Baca. Bahasa Ya, jadi yang aku lihat sih itu dia hypersex. Kalau orang hypersex itu dia selalu mencari bahan ya, untuk kepuasannya dia sendiri. dan sama-sama mau sih biasanya kalau orang. Iya, sebenarnya gitu. Nah, itu tugasnya sekarang cewek-cewek ya, tugasnya cewek-cewek. Bahkan sekarang ini banyaknya korban itu ya cewek-cewek. Bahkan cewek yang misal nih kayak mbak-mbaknya ya. Mbak-mbaknya kan ini pakai pakaiannya seperti ini gitu kan. Nah, ini kan kenyamanannya kalian karena yang harus yang menjadi masalah itu sekarang kebanyakan itu di pola pikirnya si cowok. Karena nggak bisa kita nyalain siapa suruh, misalkan ada kasus pemerkosaan gitu, siapa suruh pakai pakaian feminim, itu sebenarnya bukan salah ceweknya, tapi salah si pelakunya. Sama yang kayak Dimana-mana di berita aja. yang diremes payudara sama pacarnya pas lagi jalan. Ya. Salah nggak aku jalan kan? Yes, Sebenarnya ke pelakunya sih, Ya. orang sudah mindsetnya ke seks saja. Seks itu ada waktunya, ada tempatnya. Oke, baik. Nanti saya akan kasih kalian pertanyaan mengenai seks di segmen kedua. Oke, kita simpang lagi. Boleh. Yuk. Pasti aku dah ya. Oh, simpang lagi game prank. Free. Ya Pak, Oke. takut. Oke. Kita Lagi bilang gitu ya. kita fair ya. Fair. Boleh minum nggak ya? Mas, udah. Udah. Enggak kayak diganti banget. Enggak dia. Oke, udah. Lanjut. Pokoknya kalau ini ditanya pasti semuanya dijawab. Pasti semuanya. Karena kita sudah tahu. Oke. Kak Putri udah berapa banyak mantannya? Oh, mantan yang gelap atau mantan yang terang nih?
Lebih banyak 4 aja yang tak akuin mantan, sisanya itu Sisanya cuma bayangan. main. Oke. Nah, mantan itu kan banyak menghasilkan pembelajaran. Oh jelas lah, mantan bangsat Gimana semua. caranya buat move on dari mantan? Oh gini, mantan yang pertama. Bentar nih pertanyaan dari pengalamannya Mbak kayaknya dia. Dia yang dia tulis itu, Gitu. gini loh, yang dia tulis itu pasti semua beda dari pertanyaannya aku. Kalau dia itu lebih ke sosial eksperimen gitu loh. Iya. Ngerti nggak sih? Sebenarnya apa Dek? yang dia Dan rasain itu sudah yang dialami ditulis sama dari- dia. Itu yang mau dia nanyain gitu kan, kita ceritanya berbagi pengalaman. Nah kalau aku mantan yang pertama itu memang paling bangsat, itu move on-nya lama dia. Cara move on-nya itu ya harus keluar dari zona nyaman, misalnya cari teman baru. Pokoknya keluar dari rumah sih, keluar dari rumah dulu. Kali rumah itu pasti mikirin handphone, gadget, sama itu dah chat-chat dia yang Pasti itu. sana aja pikirannya. Terus habis dari situ tuh baru bisa ke pacaran lagi nih, kayak yang di karena kan juga hubungannya tuh jarak jauh, jadinya cintanya tuh nggak kerasa, jadi ya udahlah move on aja gitu aja sih. Tapi yang pertama, pada saat pertama tuh emang agak susah sih, agak susah move on-nya. Kalau ditanya gampang move on tuh enggak, pokoknya sekarang ini putus ya udah, move on nih udah cari aja yang lain, cari di tempat tuh. Kalau baju udah kusut kan bisa beli lagi. Janganlah terlalu kita. Tapi kalau mantan itu tetap diingat kan? Tetap diingat, semua tetap diingat, tapi kalau ketemu sama dia tuh rasain, pokoknya gitu sih, maksudnya kayak Mantan itu rasain loh. dikenang. Dan Dikenang aja, jangan Oh, diapa-apain. jangan diapa-apain. Dikenang istilahnya itu jadi suatu alarm buat kita gitu loh. Kalau saat kita misalkan sedang dalam hubungan, kalau hubungan yang baru, terus kayak ada sinyal-sinyal yang sama kayak masa lalu nih, nah itu yang jadi pedoman kita untuk kita nggak kasih itu lagi gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang kok gonta-ganti pacarnya, bukan gonta-ganti pacar dalam artian hal buruk ke seks, itu bukan, maksudnya nggak cocok ngapain terus dilanjutin Yes, gitu betul. sih maksudnya. Sama kayak gini ya, banyak yang bilang kata-kata kayak selingkuh itu sebenarnya apa ya? Apa yang bilang Selingkuh itu sebenarnya jelek ya, nggak jelek. bagus sih. Ya, Itu perspektif orang. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu selingkuh itu wajar sebenarnya. Maksudnya gini ya, Selingkuh itu hal yang wajar. hal yang wajar, hal yang baik. Kita bukan selingkuh tapi kita mencari yang terbaik. Baca. Ya kan? Tapi Yang terbaik. bukan berselingkuh itu nggak pakai komitmen, beda lagi. Ya itu maksud saya. Eh. Jadi seperti itu. Ya saya faktor. Ya udah gitu aja, ya udah sekarang putus ya Itu, udah guys. cari yang lain, putus ya udah Selama cari yang kalian bisa selingkuh, selingkuhlah. Bisa selingkuh, selingkuhlah. gila ya. Ya jangan diikutin ya yang tadi ya. Nggak, maksudnya selingkuh itu wajar, cuman kalau misalnya kita selingkuh tapi sudah berkomitmen itu yang nggak wajar. Ya, intinya tuh kayak loh. gini, Kalau misalkan kita selingkuh karena perspektif orang kan sudah tidak bisa dirubah ya, selingkuh itu Iya. sudah hal yang buruk. Sudah hal yang buruk Itu guys. bisa seperti kayak misalkan kita udah tidak nyaman ya tinggal bilang aku udah gak nyaman sama kamu, maksudnya ya baik-baik aja, tidak yang kalau selingkuh kan kayak diem-diem kan biasanya. Nah, bilang aja nggak apa-apa, meskipun menyakitkan ya nggak apa-apa, tapi emang yang dirasakan seperti itu gitu. Udah nggak cocok nih, udah berhenti cari yang lain gitu, udah. Daripada That's right. selingkuh terus nggak kuat sama kata-kata orang kan dikatain orang selingkuh ini nggak percaya buaya, jadi mending terus terang aja. kembali ke seks. Kemudian Seks. kepo siapa Seks lagi. siapa yang mau jawab? Bisa ganti toping nggak sih?